Selamat datang di pameran Catur Kultur pada Wastra Indonesia. Pameran ini menampilkan akulturasi budaya dari budaya Cina, India, Islam, dan Eropa. Ini adalah patola, kain tenun ikat ganda dari India yang banyak diperdagangkan di Indonesia. Jadi motif dari patola ini banyak mempengaruhi motif-motif dari wastra di Indonesia, baik tenun maupun batik. Pengaruh yang paling nyata terlihat pada batik Jelamprang yang berasal dari Pekalongan. Jadi motif-motif dari batik Jelamprang ini dipengaruhi oleh motif bunga keranjang yang ada pada motif patola ini. Kemudian pengaruh lainnya yaitu ada pada batik yang dari Jogja disebut batik nitik. Nah ini motifnya ini hampir sama persis dengan motif bunga keranjang yang ada pada motif patola. Nah, batik nitik ini sangat istimewa karena dia menggunakan canting khusus, di mana cantingnya itu begitu ditorehkan pada kain, dia akan membentuk persegi yang menyerupai tenunan. Biasanya kalau batik canting pada batik biasa dia berbentuk bulat, tapi di sini dia akan berbentuk persegi. Nah, di Pekalongan cantingnya ini terdiri dari 4 cucuk yang dijadikan satu, sehingga pada saat dia ditorehkan pada kain dia akan membentuk persegi 4. Sedangkan pada batik nitik dari Jogja, cantingnya itu satu canting dibelah menjadi 4, sehingga pada saat ditorehkan pada kain dia juga akan membentuk persegi, bukannya bentuk bulatan. Nah, kemudian pada tenun ini kita bisa lihat motif yang hampir sama persis dengan bunga keranjang dari India. Ini selendang laki-laki dari Leo, namanya Lukasemba. Jadi motifnya ini, motif dan desainnya ini benar-benar menyerupai desain dan motif dari patola. Motifnya di Leo disebut dengan Kea. Ya, ini dianggap sebagai menyerupai simbol dari tubuh manusia. Nah, Lukasemba ini merupakan selendang laki-laki dengan derajat yang tinggi. Dia digunakan oleh ketua adat pada upacara-upacara tertentu dan juga menjadi bagian dari mahar pada perkawinan di Gela. Ya, ini adalah sarung perempuan dari Sumba dengan motif gajah yang dibuat dari kerang, disebut lau witikau. Di NTT itu tidak ada gajah, tapi banyak ditemukan motif-motif gajah. Nah, ini terinspirasi dari motif gajah yang ada pada patola yang diperdagangkan di Indonesia. Ini adalah contoh patola yang menjadi inspirasi dari motif gajah di NTT. Pengaruh dari India lainnya pada wastra Indonesia adalah teknik sulaman menggunakan kaca-kaca seperti yang terdapat pada kain dari Lampung ini. Ini disebut dengan tapis kaca. Jadi di sini menggunakan mika dalam jumlah yang sangat banyak kemudian disulam. Nah, teknik sulaman ini berasal dari India yang disebut dengan abla barat. Contoh lainnya juga dapat ditemukan pada wastra dari Sumatera Barat yang disebut dengan dalamat. Ya, jadi di sini teknik menyulam dengan menggunakan kaca yang juga tekniknya ini berasal dari India. Dalamat ini digunakan sebagai penutup hantaran makanan pada upacara adat di Sumatera Barat. Pengaruh Islam yang paling jelas pada wastra Indonesia adalah penggunaan kaligrafi Arab sebagai motif pada batik. Nah, seperti contoh pada ini, di sini ada ikat kepala dari Cirebon, di mana ragam hiasnya menggunakan kaligrafi Arab yang juga digabungkan dengan unsur-unsur motif-motif lokal dari daerah Cirebon. Seperti di sini kita lihat ada penggunaan megamendung, kemudian juga ada kaligrafi Arab yang bertuliskan nama-nama malaikat, nama-nama nabi, dan juga tulisan-tulisan Arab yang tidak diketahui maknanya, tapi intinya penggunaan kaligrafi Arab pada wastra, pada batik khususnya ini adalah untuk
sebagai perlindungan dan juga mohon pertolongan kepada Tuhan. Pengaruh Islam lainnya pada wastra Indonesia adalah penggunaan motif berupa flora yang meliuk-liuk yang selalu berkesinambungan disebut dengan arabes. Jadi arabes ini merupakan mengekspresikan ajaran Islam yang mengesahkan Tuhan. Kemudian juga dari segi teknik dia menggunakan sulaman, menggunakan pita logam pipih, di mana teknik ini berasal dari Arab yang disebut dengan badla. Ragam hias geometris banyak digunakan pada seni Islam dan juga ditemukan pada wastra Indonesia seperti pada contoh ini. Ini adalah tapo subhanale dari Lombok. Jadi di sini kita lihat motif geometris berbentuk segi 6 yang di dalam diisi dengan motif flora. Nah, ini kenapa disebut tapo subhanale? Tapo itu adalah kain, subhanale itu berasal dari kata subhanallah. Jadi pada saat akan membuat tenun ini, dia melihat motif dan berseru, subhanallah, betapa susahnya saya harus membuat kain ini. Setelah membuat kain dan setelah selesai, hasilnya itu bagus sehingga keluar lagi seruan subhanallah. Begitu bagusnya hasil karya saya. Nah, dari kata subhanallah itulah maka namanya diberikan sebagai subhanale. Ya, ini adalah batik Rifaiyah, batik yang dibuat oleh komunitas Rifaiyah di Batang. Salah satu ciri dari batik ini adalah tidak diperbolehkan menggambarkan binatang yang hidup, sehingga di sini ada motif di mana binatang yang terpisah antara badan dan kepalanya. Nah, ini merupakan salah satu ajaran dari komunitas ini bahwa menggambarkan binatang yang hidup merupakan salah satu dosa kecil, sehingga pada batik mereka memenggal kepalanya supaya binatangnya tidak terlihat tidak hidup seperti itu ya. Nah, ini namanya batik peloati namanya di sini. Jadi di dalam tubuh hewan yang dipenggal ini ada ampela dan juga ada hati. Ini melambangkan hati, melambangkan sifat-sifat manusia yang baik yang harus dijaga, sedangkan ampela itu melambangkan sifat-sifat manusia yang kotor sehingga harus dibuang. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia telah memberi dampak yang cukup signifikan terhadap wastra Indonesia. Salah satunya adalah motif pada batik. Jadi di sini kita lihat adanya pengaruh Eropa pada batik. Ini disebut dengan batik Belanda. Di sini adalah motifnya menggunakan buketan, yaitu rangkaian bunga yang berasal dari Eropa. Batik-batik ini biasanya dibuat oleh pengusaha Eropa di Indonesia. Pengaruh Eropa pada wastra tenun juga terlihat cukup signifikan, seperti yang terlihat pada kain ini. Di sini motifnya menggunakan motif-motif yang berasal dari Eropa, yaitu keranjang bunga, kemudian ada juga renda dan juga ada tanda salib. Selain itu juga motif-motif yang menggambarkan orang-orang Eropa juga banyak digunakan pada wastra tenun dari daerah Indonesia Timur, seperti contoh ini dari Timor. Jadi ini penggambaran orang-orang Eropa yang menggunakan topi dan juga pakaiannya juga menggambarkan kebudayaan Eropa. Ini adalah hinggi kombu dari Sumba Timur. Jadi di sini kita lihat motif manusia di sini. Ini adalah penggambaran Ratu Wilhelmina, di mana Sumba Timur merupakan salah satu koloni dari Belanda. Jadi orang Sumba mungkin belum pernah melihat Ratu Wilhelmina, tapi ini adalah imajinasi mereka tentang Ratu Wilhelmina. Kemudian di sini juga ada singa mengangkat kaki seperti yang di sini. Ya, ini adalah singa. Kemudian ada motif mahkota. Ini berasal dari lambang kerajaan Belanda. Unsur budaya Cina pada wastra Indonesia terlihat jelas pada motif-motifnya, terutama pada batik. Di sini kita lihat motif-motif yang berasal dari budaya Cina. Di sini berupa singa, kemudian ada kilin, ada phoenix, ada naga. Semuanya adalah motif-motif yang memiliki
makna tertentu bagi masyarakat Cina. Nah, ini adalah tokwi, digunakan sebagai penutup altar sembahyang masyarakat peranakan Cina di Indonesia. Ini adalah selendang dari Sumatera Barat. Jadi teknik dan motifnya ini banyak dipengaruhi oleh budaya Cina dan juga Eropa. Jadi di sini kita lihat ada selendang dengan teknik yang disebut dengan kapalo same, ini khas dari Sumatera Barat. Kalau di teknik ini juga dikenal sebagai French knot atau packing knot. Jadi dari istilahnya kita ketahui bahwa ini adalah mendapat pengaruh dari budaya Cina dan juga dari Eropa. Motif-motifnya, bunga-bunga seperti ini juga berasal dari kebudayaan Cina juga, dan dulu ini diajarkan oleh nyonya-nyonya Belanda yang ada di Sumatera Barat kepada penduduk setempat. Setelah itu juga perempuan peranakan Cina juga turut mengajarkan teknik menyulam ini kepada masyarakat setempat. Kemudian yang ini selendang menggunakan teknik sulam yang berbeda, namanya suji cair. Jadi disebut suji cair karena dia motifnya itu bergradasi dari warna muda ke warna tua. Jadi seperti mencair. Nah, ini juga dulu diajarkan oleh perempuan peranakan Cina kepada masyarakat setempat. Unsur budaya Cina pada wastra tenun juga kita dapat lihat pada tenun dari Sumba Timur, di mana motif naga ini berasal dari kebudayaan Cina. Jadi ini terinspirasi dari motif naga yang ada pada keramik-keramik Cina yang ditemukan di daerah Sumba. Ini adalah hiasan dari Cirebon. Motifnya ini merupakan penggabungan dari 3 unsur budaya, yaitu Cina, India, dan Islam. Jadi kita lihat di sini motifnya disebut dengan paksi naga limang. Jadi paksi itu adalah burung. Di sini digambarkan melalui sayap burung. Ini berasal dari dunia Islam. Kemudian naga, kepala badannya ini menyerupai naga. Ini berasal dari kebudayaan Cina. Dan juga liman itu gajah. Kepalanya ini di sini terlihat ada belalainya. Kemudian juga di sini ada motif-motif yang seperti awan. Ini juga berasal dari kebudayaan Cina. Ini adalah pengikat tirai dari Sumatera Barat. Jadi masyarakat di Sumatera Barat terkenal akan sulaman-sulamannya, dan juga perempuan peranakan di Sumatera Barat itu juga terkenal membuat sulaman menggunakan manik-manik seperti ini. Kalau kita lihat motif-motifnya juga ini berasal dari unsur budaya Cina. Jadi ini di sini kadang-kadang digambarkan motif 8 dewa, kemudian juga flora dan fauna yang memiliki makna khusus bagi masyarakat Cina. Berbagai budaya asing yang masuk ke Indonesia telah memperkaya tradisi wastra di Indonesia. Mari kita jaga dan kita lestarikan wastra Indonesia.